Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Hari ini kita merenungkan satu peristiwa yang sangat menyayat hati dalam Kejadian 4 ayat 8 dan 9. Yaitu tentang pembunuhan pertama yang dicatatkan dalam Alkitab. Pembunuhan Habel oleh saudaranya sendiri, Kain. Firman Tuhan menyatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Peristiwa ini bukan hanya tentang kemarahan spontan, tetapi hasil daripada hati yang dibiarkan dipenuhi dengan cemburu, kemarahan, dan kesombongan. Kain cemburu karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya sendiri ditolak. Tuhan memberikan peluang kepada Kain untuk bertobat. Tetapi Kain tidak merendahkan dirinya. Sebaliknya, dia membiarkan rasa marah dan iri hati itu membara, lalu bertekad untuk membunuh adiknya. Bukan karena Habel bersalah, tetapi karena hatinya sendiri telah rosak. Inilah satu gambaran bagaimana dosa jika tidak dikawal akan menghasilkan kematian. Pertanyaan Tuhan, di manakah Habel adikmu itu? Ini adalah soalan yang sangat penting. Tuhan tahu di mana Habel, tetapi dia bertanya untuk memberikan Kain peluang untuk mengakui dosanya dan bertobat. Soalan ini menyampaikan message bahwa Tuhan peduli tentang hubungan sesama manusia. Soalan ini juga menyentuh tanggung jawab moral Kain terhadap adiknya. Tetapi jawaban Kain sangat dingin dan penuh sinis. Apakah aku penjaga adikku? Jawaban itu memperlihatkan sikap tidak peduli, keras hati, dan penolakan terhadap tanggung jawab yang Tuhan amanahkan. Kain bukan hanya membunuh, tetapi juga menafikan keterlibatannya dan tanggung jawabnya. Apakah aplikasi rohani untuk hidup kita pada masa ini? Pertama, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Akar pembunuhan itu adalah dosa dalam hati. Kain cemburu lalu marah, lalu berdosa dengan lebih besar. Dalam hidup kita, jika kita tidak menyerahkan perasaan negatif kepada Tuhan, ia boleh berkembang menjadi tindakan yang merosakkan. Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kedua, kita harus bertanggung jawab terhadap sesama kita. Tuhan mengajar kita bahwa kita adalah penjaga kepada saudara-saudari kita. Dalam keluarga, gereja, ataupun community, kita dipanggil untuk mengasihi, menjaga dan membina satu sama lain, bukannya menjatuhkan. Dalam Galatia 6 ayat 2, kita diajar untuk bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan ketiga, janganlah abaikan suara Tuhan. Tuhan telah memberikan amaran kepada Kain sebelum pun dosa itu terjadi. Tetapi Kain mengabaikannya. Dalam hidup kita juga, Tuhan berbicara melalui firman-Nya, Roh Kudus-Nya, serta nasihat daripada orang beriman. Janganlah abaikan teguran Tuhan ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan,
Kisah ini mengingatkan kita bahwa dosa bermula dalam hati. Jika tidak dikawal, ia akan bertumbuh dan menghancurkan hubungan, bahkan nyawa. Pertanyaan Tuhan, di manakah saudaramu? Adalah panggilan untuk kita pada hari ini. Apakah kita peduli terhadap saudara kita yang menderita, yang jatuh, ataupun tersesat? Atau adakah kita seperti Kain, menolak tanggung jawab dan bersikap acuh tak acuh? Marilah kita belajar untuk menjaga hati daripada perasaan iri, marah, dan benci. Memikul tanggung jawab dalam kasih terhadap sesama kita. Mendengar suara Tuhan dan bertindak dengan ketaatan. Tuhan sedang bertanya pada hari ini. Bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia mahu hati kita berubah. Marilah kita menjawab dengan kerendahan hati dan kasih. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.